kan orang di situ dijemur orang. Baru ada biasa itu tahu acara Belanda itu Sterling. Lo tahu Sterling tahun 49 tahun berapa tahun 49 itu. Di situ dijemur orang baru ditembak. Waktu itu dicari Rupalaka. Sampai di Bone itu. Pembantaiannya, Dik. Iya. Oh, kita tahu ini sejarahnya dari orang tua, Dik. Iya. Kalau saya dengar biasa cuma dikumpulkan saja terus ditembak sambil jalan itu Belanda itu sendal naik mobil itu tembak semua sampai habis. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Juli 1946, Gubernur Hindia Belanda Van Mook mengadakan konferensi Malino di Sulawesi Selatan untuk membentuk negara Indonesia Timur dan menggodok negara federal dengan Makassar sebagai ibu kota. Hal tersebut memicu keresahan pemuda Sulawesi Selatan, khususnya Laskar Pemuda Indonesia, Lapris di Polong Bangkeng Takalar, yang kemudian melakukan pemberontakan atas Belanda. Karena resah akan pemberontakan yang kian tak terkontrol, Letnan Jenderal Simon Spoor mengirim Depot Special Troop DST, pasukan khusus yang dipimpin oleh Westerling untuk menumpas pemberontakan. Westerling dan 120 pasukannya pun selama setahun 2 bulan menumpahkan darah di sebagian penuh wilayah Sulawesi Selatan yang kemudian dinamai peristiwa korban 40.000 jiwa. Monumen korban 40.000 jiwa yang terletak di Jalan Langgau didirikan untuk mengenang peristiwa pembantaian keji Raymond Westerling di hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan, terkhusus kota Makassar. Merupakan kompleks bangunan seluas sekitar 300 meter persegi yang di dalamnya terdapat relief raksasa, sebuah pendopo, dan patung setinggi 4 meter. Patung tersebut tidak lain tidak bukan merupakan korban selamat, yakni Abdul Denggani Pasau yang buntung kaki dan tangannya sebagai bukti kekejian Westerling. Monumen korban 40.000 jiwa didirikan oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Deng Patompo, atas keresahan korban selamat dan juga mantan pejuang, yaitu Muhammad Saleh Sila pada periode 1966 hingga 1974. Namun walau begitu, tak banyak yang mengetahui tentang mengapa monumen ini berdiri, bahkan warga sekitar sendiri. Jadi monumen 40.000 itu sebenarnya merupakan kerisauan dari saya punya bapak almarhum Muhammad Saleh Sila itu, yang merupakan salah satu pejuang ya, yang ada di Kalukuang pada waktu yang lampau, karena yang dulu kan itu Kalukuang atau Talok lah secara umum, tentang pernahnya terjadi suatu peristiwa atau tragedi berdarah yang sangat memilukan, sangat menyedihkan, yang dikenal dengan peristiwa 11 Desember 1946. Nah, ini merupakan suatu ulah dari Kapten Westerling, jadi seorang tentara Belanda dengan angkatan peran Ratu Adilnya itu, yang membantai rakyat Sulawesi Selatan, dimulai dari kota Makassar, terkhusus lagi dimulai dari operasi tumpas militernya itu. Westerling itu dia mulai dari Kalukuan sini. Jadi makanya kerisauan itulah yang membuat orang tua saya atau bapak saya
jangan sampai di kemudian hari anak cucu kita, katanya anak cucu kita terkhusus di Makassar ataupun di Sulawesi Selatan ini tidak pernah mengetahui bahwa ada pernah suatu peristiwa sejarah tragedi berdarah yang dilakukan oleh ex tentara Belanda itu yang bernama Kapten Westerlin dengan pasukannya. Nah, sehingga kemudian dia menghubungi wali kota Makassar pada sekitar tahun 67 68 lalu beliau menceritakan tentang kerisauannya kepada wali kota HMD Patompo waktu itu, wali kota Makassar, sehingga dia mengusulkan bagaimana kalau dibuat satu monumen korban 40.000 jiwa. Pada waktu itu awalnya Pak Wali Kota HMD Patompo itu kurang menyambut atau kurang respect karena dia menganggap sangat menyedihkan, sangat memilukan karena itu adalah suatu peristiwa pembantaian sebenarnya. Ya, sehingga mungkin ya di pemikirannya itu kalau dibuatkan monumen itu agak memalukan. Bahkan dengan bahasa yang sederhana dia bilang sama saya punya bapak, berarti Anda ini tapi waktu itu dia tidak bilang Anda karena dia panggil kakak saya punya bapak. Dia bilang kakak ini berarti mau membuat monumen kekalahan kalau begitu kan. Nah, saya punya bapak bilang tidak, bukan itu yang mau dibuat ke monumen ya, tetapi untuk membuat ingatan kita bahwa pernah, terutama generasi muda yang akan datang, supaya dia tahu bahwa pernah ada suatu peristiwa yang namanya tragedi, dan itu sebenarnya tragedi nasional, pembantaian 11 Desember yang dilakukan oleh Kapten Westerlin dengan pasukannya itu, dengan angkatan Peran Ratu Aditya itu, yang membantai rakyat Sulawesi Selatan. Peristiwanya ini sudah orang Indonesia sudah merdeka ya Pak? Iya, sudah ada sudah diproklamirkan Indonesia. Yes. Kan proklamasi itu 17 Agustus 1945, sedangkan ini peristiwa ini 11 1 tahun kemudian. Ya, lebih 11 Desember 1946. Ya toh. Nah, dan ini kan semacam memang kan ada upaya-upaya Belanda pada waktu itu untuk kembali mencengkeram lagi. Makanya ada kan peristiwa di Jawa itu namanya agresi Belanda pertama 47, agresi Belanda kedua tahun 48 kan. Sebenarnya itu rentetan-rentetan semua itu. Jadi Belanda pada waktu itu masih ingin mencengkeram kembali bumi pertiwi kita ini. Inilah awalnya untuk membasmi supaya tidak ada gerakan perlawanan lagi dari masyarakat atau rakyat Indonesia terkhusus di Sulawesi Selatan itu, maka semua orang-orang yang berjuang pada waktu itu ingin dia habisi. Nah, inilah gerakan Westerling itu sebenarnya untuk menumpas pejuang-pejuang. Ya, karena di mata mereka itu pejuang-pejuang itu adalah ekstremis. Nah, kalau kita punya bangsa sendiri itu pribumi memanggil pejuang kita itu dengan istilah pemuda. Apa harapan Bapak untuk monumen ini sendiri dengan peristiwa ini juga? Paling tidak kita orang masa sekarang ini atau orang yang di masa yang akan datang kan tahu bahwa pernah ada suatu peristiwa yang namanya tragedi korban 40.000 jiwa. Cuma harapan saya karena ini skupnya ya, skalanya hanya lokal ya toh. Saya kepengen itu paling tidak tercatat dalam sejarah ya toh. Walaupun itu tentu yang kita ingat adalah sebagai hari berkabung ya toh, tapi paling tidak diperingati secara nasional, hari berkabung nasional, dan mungkin bisa dimasukkan dalam buku-buku sejarah kita. Jadi sebagai penutup Pak, ini apa yang mau Bapak sampaikan? Ya barangkali kepada pihak-pihak yang punya kompetensi, mungkin paling tidaklah kita punya sejarah ini jangan dilupakan, tetapi harus diingat ya toh, untuk memperkuat kita punya kebatinan atau hati atau batin nasionalisme juga ya. Iya toh. Nah, itu yang kita mesti anukan. Jadi tidak bisa kita melihat sebelah mata, kan ini sebuah peristiwa yang memang pernah terjadi. Dan menelan korban. Dikorbankan. Iya kan? Nah, itu. Jadi paling tidak itu juga harus dicatat itu dalam sejarah Indonesia toh. Ya mungkin paling tidak setiap setahun mungkin 11 Desember kita dihimbau mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung nasional. Saya kira begitu. Terutama warga Makassar ya Pak. Ya itu paling utama para warga Makassar, tapi artinya paling tidak harus dikenal bahwa itu bagian dari sebuah perjalanan sejarah bangsa. Pernah kita pelajari mengenai monumen di sekolah tak?
Tidak pernah, Di? Tidak pernah, Di? Iya. Kalau sejarahnya ini monumen kita tahu, mungkin pernah kita belajar di sekolah atau apa? Kira-kira kita tahu sejarahnya ini monumen atau pernah kita mungkin belajar di kelas mengenai ini monumen. Iya. Jadi, oke, terima kasih.